Eh, Langsung saja di sini nanti kita akan memperlihatkan bagaimana tata cara membuat bedengan ala BSM. Baik Bapak Ibu, masih semangat ya? Oke, ya ini petani BSM. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mau menanam ataupun menyemai dan lain sebagainya harus memiliki lahan. Mutlak ya Bapak Ibu nggih. Apabila kita tidak memiliki lahan, mana mungkin bisa menanam seperti itu. Baik, di sini nanti akan saya lihatkan bagaimana tata cara membuat bedengan dengan ukuran lebar kurang lebih 80 dan ketinggian kurang lebih 20 cm. Kalau panjang nanti sesuai dengan petaan kebun Bapak masing-masing. Dan ini pun mungkin Bapak Ibu sudah melaksanakan semua. Saya yakin dan percaya pasti bisa seperti itu. Bagaimana tata caranya? Silakan melihat tayangan Lektu dan Leksan. Ya, yang pertama kita ambil tanah yang atas kurang lebih 10 cm kita bawa ke belakang atau taruh di pinggir. Setelah itu baru kita gemburkan kembali dengan garpu yang sudah kita siapkan. Jadi teknisnya seperti ini Bapak Ibu. Kita ambil, kita garpu, baru kita depannya kita ambil lagi untuk menutupi yang kita garpu tadi. Bisa dilihat ya Bapak Ibu ya, sangat mudah itu. Jadi intinya tanah yang kita garap nanti biar bawahnya itu gembur. Nah setelah diambil, digemburkan kembali dengan garpu kurang lebih 20 cm. Jadi total kedalaman kita mencangkul kurang lebih itu 30 cm. Dan apabila Bapak Ibu tidak bisa seperti Pak Santoso ini, istilahnya apa? Mekangkang, nggagai bedengan kita, bisa kita gunakan bantuan kayu. Kita tumpangkan, nah kita tumpangkan seperti di belakangnya, di belakangnya. Iya. Kita tarik ke sana. Ya. Harusnya itu di belakangnya, Lek. Iya, di belakangnya sana, seperti itu. Nah, berarti tidak kita hurugi seperti itu. Itu hanya teknis saja Bapak Ibu, yang penting kita bisa mencangkul. Dan ini bisa membuat kita itu kerjasama ya, antara Bapak Ibu, kakak adik, ya, anak ibu juga bisa. Berarti kerjasama yang bagus, cara mencangkul. Dan ini kita kerjakan seperti ini sampai habis kebun kita Bapak Ibu, dari ujung sampai ujung ya, dari pinggir sampai pinggir. Ini diibaratkan mencangkulnya sudah sampai ujung ya Pak Ibu. Apa yang bisa dikerjakan setelah seperti ini? Berarti kita ambil yang pinggir sana, yang pertama kita buang tadi, kita bawa ke sini, kita lempar ke yang berlubang tadi. Bisa pahami Bapak Ibu ya? Berarti kan di pinggir kan dibuang ke sana. Setelah sampai pinggir sana, yang tadi pinggir dikembalikan untuk menutup lubang yang terakhir. Bisa dipahami nggih Bapak Ibu? Oke, enggak masalah ya. Baik, setelah itu baru kita bentuk ya, baru kita bentuk untuk ketinggian dan lebarnya. Ya, ini kita membuat ketinggian, berarti di sampingnya kita naikkan kurang lebih 20 cm. Ya. Diratakan, dirapikan. Ya. Tinggal sedikit itu belakangnya diratakan dan singkat cerita Bapak Ibu. Nah, ya caranya bagaimana? Nah, seperti itu Bapak Ibu, dari bawah kita naikkan, yang merongkol di wenyet dan lain sebagainya seperti itu. Namun kita kalau mengerjakan ini nanti tidak mencakup kegiatan yang lainnya. Yang jelas singkat cerita terjadinya seperti ini Bapak Ibu. Nah, singkat cerita sudah seperti ini. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Bisa nggih? Iya, singkat cerita seperti ini Bapak Ibu. Iya. Singkat cerita. Iya. Ya, bim salah bim seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, singkat cerita. Setelah jadi seperti ini Bapak Ibu, ini andekan ya. Andekan ini tanah ini kering, kita siram dulu Bapak Ibu dengan air biasa. Bisa dipahami nggih? Andekan tanah ini kering, kita siram dulu dengan air biasa. Namun ini tanah sudah cukup basah, tidak perlu kita siram dengan air.
Langsung saja kita taburkan, yaitu yang pertama abu, iya, sekam. Yang sudah seperti ini bentuknya. Kita ratakan, ya, kita ratakan sampai merata. Baru kita taburkan pupuk padat kita, Bapak Ibu. Jadi hasil fermentasi nanti yang akan disampaikan Pak Kabid di sana, kita taburkan pada bedengan kita seperti ini sampai merata. Iya, sampai merata, ya. Nah, sampai merata keseluruhan. Iya. Dintekke kuwi. Engko ge nyongkong. Oke, ya, sudah merata seperti ini, baru kita semprotkan pembenah tanah kita, Bapak Ibu. Ya. Pembenah tanah yang kemarin disampaikan Pak Kabid di sana, setelah kita panen, pembenah tanah airnya kita semprotkan di sini dengan aplikasi di lapangan 250 ml per 1 tangki, Bapak Ibu. Atau kurang lebihnya 15 liter. Ya, dispraykan sampai merata, semprotkan. Ceh sampai merata. Dan setelah merata, ini satu petak sudah penuh semuanya, kita diamkan kurang lebihnya 3 sampai 5 hari baru siap untuk ditanami. Bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Biar apa? Bekerja. Iya. Namun kalau sudah seperti ini kita semprot, kalau kita tidak memiliki plastik mulsa, kita memiliki jerami. Bisa kita tutupi semua Bapak Ibu. Kita tutup dengan jerami bisa, namun di sini jerami tidak ada, kita menggunakan plastik mulsa seperti itu Bapak Ibu. Ya. Iya, setelah kita spraykan pembenah tanah kita, langsung kita tutup. Ya. Kita tutup, ini dengan plastik mulsa dengan ukuran 120-an ini. Ya, mungkin ada yang bisa membantu, silakan, monggo. Ya, caranya pun mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing lagi. Nah, caranya sudah tidak asing lagi. Ya, dibentangkan di ujung-ujungnya, digulung bisa, ditancapkan juga bisa. Iya, yang penting intinya tidak kabur seperti itu saja. Dan ini maksud tujuannya untuk mencegah tumbuhnya rumput-rumput Bapak Ibu. Ya, rumput-rumput otomatis terhalang. Ini menggunakan bambu juga bisa Bapak Ibu. Ya, bambu juga bisa. Kalau ini kita di sini menggunakan sujen ini karena apa? Di toko pertanian ada pasti seperti ini. Sujen. Istilahnya sujen. Bukan sujen tusuk sate. Tusuk sate pun bisa digunakan seperti ini. Bukan sajen ya, Pak. Ya, bukan. Kalau sajen itu syarat mutlak untuk suatu ritual kemungkinan. Bapak ini bisa aja. Oke, Bapak Ibu, setelah ini baru kita apa? Mal istilahnya orang Jawa bilang mal, ukuran mana untuk dilubangi, ya. Untuk menanam apa, ya. Kalau untuk menanamkan apa kubis berarti kurang lebih 50 cm kurang lebih saja ini Bapak Ibu. Karena apa? Jarak tanaman kubis itu kan besar tangkainya. Diharapkan tidak berhimpitan. Nah, seperti ini. Iya. Seperti itu. Itu namanya alat apa, Lek? Kenyosan ya, untuk apa? Melubangi ya. Orang sini kenyosan. Dikatakan kenyosan karena apa? Dibakar dulu, dibakar kita tempelkan, suaranya itu nyos seperti itu. Nah, itu namanya kenyosan. Iya. Dan ini lubang ini selera kita Bapak Ibu, mau ditanam ukuran berapa silakan. Kalau jagung berarti Ya, 15 cm. jagung kurang lebih 15 kurang lebih. Andekan ini di tengahnya mau dikasih lagi tanaman yang jangka pendek, contohnya sawi cedol, bisa juga seperti itu Bapak Ibu. Bisa dilaksanakan nih Bapak Ibu nggih? Bisa, gampang sekali. Baik. Ya, bergulirnya waktu ya sudah masa tanam ini berarti sudah 3 sampai 5 hari. Berarti saatnya kita menanam. Iya, bibit apa yang kita kehendaki bisa ditanam, iya. Dan di tengahnya seperti ini Bapak Ibu. Iya. Tidak harus sejajar namun agak bersilangan biar tidak berhimpitan. Ya, bisa di kiri bakcai bisa, di kanan daun bawang juga bisa.
Yuk cepat lek. Dan bisa dipahami Bapak Ibu nggih? Sangat mudah ini ya, sangat mudah, dan ini Bapak Ibu sudah melaksanakan semuanya. Ya. Oke ya, sudah cukup menanamnya. Ya. Ini setelah kita menanam, kita diamkan biar istilahnya biar ngelilir Bapak Ibu. Ya, biar ngelilir tanaman kita yang kita tanam, biar ngelilir kurang lebih 5 hari. Nah, setelah 5 hari baru kita semprotkan dengan rangsangan pertumbuhan yaitu ZPT. Zat perangsang pertumbuhan. Ini hasil dari fermentasi kita sendiri juga. Jadi tidak masalah Bapak Ibu tentang pupuk-pupuk. Makanya Bapak Ibu izin saran sebelum kita menanam harus memiliki pupuk, itu diharapkan itu. Sudah rumus kunci dari BSM. Ya, kita spraykan, kita ulangi, kita kocorkan dengan ZPT, zat perangsang pertumbuhan, dengan aplikasi di lapangan 250 ml per 1 tangki, sama dengan zat ulangi pembenah tanah tadi. Caranya bagaimana? Kita kocorkan di tumbuhan atau pohon yang kita tanam tersebut. Ya silakan. Dengan cara ini kocor berarti sepuyernya dibuka Bapak Ibu. Ya, sepuyernya dibuka. Kita kocorkan cer ini kurang lebih 1 tekanan ini 1 seloki gelas atau 1 gelek. Nah, ada yang ketawa pasti. Berarti hampir sama itu pasti. Iya, angan-angannya. Iya. Ya, berarti sampai jalan cer secara keseluruhan ya. Iya, setelah selesai baru kita diamkan ya. Kita diamkan kurang lebih sudah lilir kembali nih, sudah akar sudah tumbuh karena dikasih ZPT. Berarti masa vegetatif, masa pertumbuhan. Iya, kita mainkan kembali pupuk horti kita apabila tanaman tersebut yang diharapkan buahnya. Dan urea cair apabila yang kita tanam sayuran. Contoh ini sayur seperti ini, bawang pre, iya, bisa dengan urea cair. Dengan aplikasi di lapangan per 1 liter dibanding 10 liter air biasa. Bisa air kolam seperti itu. Caranya sama dengan tadi ZPT, hanya dikocorkan sambil berjalan. Bisa pahami Bapak Ibu nggih? Oke, iya. Ini sudah masa pertumbuhan berarti menginjak masa generatif. Karena yang kita tanam barunya ini pohon yang berbuah. Kita aplikasikan berarti KCL kita ya. Iya, KCL kita ya. Nah, fungsi KCL adalah sebagai perangsang tumbuhnya bunga, sebagai penguat bunga dan penguat buahnya, seperti itu Bapak Ibu. Ya, dengan aplikasi sama 250 ml per 1 tangki air. Air biasa bisa, air kolam juga lebih bagus. Bisa dipahami? Caranya sama. Ya, ini kocorkan dulu, nanti kalau tumbuhan sudah berbunga baru kita spraykan seperti itu. Berikutnya sampai tanaman kita berbuah atau masa panen. Berarti setelah kita panen, berarti kita tanami kembali. Sampai 2 kali baru bisa didaur ulang kembali. Bagaimana tata cara mendaur ulang biar tidak mencangkul? Caranya seperti ini. Iya. Ya, ini namanya alat songkongan ya, songkongan. Caranya seperti itu, iya. Kita yang di lubang itu, iya, kita tusuk, tekan, angkat, dibuang di sebelahnya. Iya. Baru kita kasih pupuk kita kembali. Ya, pertama itu sekam dulu, iya, sekam. Iya, secara keseluruhan sekam, nanti yang satunya naruh pupuknya. Nah, 1 genggam, 1 genggam. Setelah semuanya selesai baru kita tutupkan kembali tanah yang kita ambil tadi Bapak Ibu. Iya. Dan jangan lupa setelah selesai juga, setelah ditutup, kita kasih pembenah tanah. Selalu Bapak Ibu, pembenah tanah selalu. Karena pondasinya saat sebelum menanam harus menggunakan pembenah tanah. Iya. Iya, kita kocorkan, iya, seperti itu. Nah, cer seperti itu, selesai, kita diamkan sama. Ya, sampai 3-5 hari baru kita tanam. Bergulirnya waktu seperti itu Bapak Ibu. Setelah 2-3 kali panen baru kita bongkar kembali, kita
pacul atau canggul kembali seperti semula. Bisa terima Bapak Ibu ya? Bisa melaksanakan nggih? Sangat gampang dan gamblang saya menyampaikan. Mungkin yang saya sampaikan ada yang ditanyakan, 3 pertanyaan saja, monggo. 1, monggo. Kalau aplikasi untuk padi gimana? Ini yang dicontohkan kan sayuran Betul. sama roti. Iya. Kalau padi. Kalau Baik. untuk pembenah tanahnya khususnya. Ini kita tadi membahas tentang bedengan nggih Bapak. Oh, enggak ada. Nggih. Membahas tentang bedengan. Berarti apa yang kita sampaikan saat ini, kita membahas tentang bagaimana tata cara membuat bedengan dan menanam sayuran dan aplikasi di lapangan seperti itu Bapak Ibu. Mohon nanti ditanyakan lebih jelas lanjut dengan Pak Bayu atau Pak Kapi seperti itu. Satu pertanyaan? Kalau apa namanya kita nggak di pegunungan ya, Iya. dengan konsep ini tanam sayur-sayuran begini bisa tumbuh Tidak di di tanah yang rendah. tanah yang rendah. Iya. Ini dengan konsep ini kita masih bisa ya untuk tanam sayuran yang seperti di dataran tinggi. Berarti pertanyaannya bisa dan tidak nggih? Iya, maksudnya bisa hidup. Iya, pertanyaan intinya bisa dan tidak ya. Baik Bapak, saya jawab bisa. Ditanam dataran rendah bisa. Cuman kemungkinan tanaman tersebut harus ditanam di mana seperti itu kemungkinan. Berarti mungkin ya kalau ditanam di daerah pegunungan, yang ditanam di daerah Bapak yang agak panas atau rendah, kemungkinan karena faktor suhu cuaca juga berpengaruh sekali. Kemungkinan tentang kesuburannya agak berkurang seperti itu kemungkinan itu. Karena faktor alam juga sangat berpengaruh seperti itu. Terjawab nggih?